Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat, walaupun harus belajar di rumah masing-masing ya. Untuk mengawali video pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang ilmu kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dan yang pasti anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi yang kemarin. Anak-anak masih ingat pengertian ikhlas? Ya, ikhlas yaitu mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anakku, materi selanjutnya yang akan Ibu bahas pada video pembelajaran pada hari ini yaitu kisah keteladanan Luqman. Ibu ingin menyampaikan tentang sosok Luqman yang sangat dimuliakan oleh Allah dan namanya ada di dalam Al-Quran. Sudah siap anak-anakku? Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang solih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Wah, Masya Allah, lama ya anak-anakku. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim pada masa Nabi Daud alaihissalam ya. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal ketika dia masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu akhlak-akhlak Luqmanul Hakim. Akhlak yang pertama yaitu Luqman banyak bersyukur.
Sehingga Luqman tidak pernah mengeluh karena Luqman seseorang yang banyak bersyukur. Dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Luqman ayat 12. Selanjutnya yaitu pelajaran yang bisa diambil dari Quran Surah Al-Luqman ayat 12. Yang pertama yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, dapat berjalan, dapat meraba, dan dapat merasa. Kita dapat makan, dapat minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang sangat luas. Selanjutnya, akhlak Luqman Hakim yang kedua yaitu senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman Hakim selalu menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akhlak yang ketiga dari Luqman yaitu dianugerahi hikmah dan pengetahuan yang sangat luas, sehingga Luqman diangkat menjadi seorang hakim karena pengetahuannya yang sangat luas. Yang keempat yaitu Luqman seorang yang zuhud. Zuhud artinya hidup sederhana dan tidak tergiur oleh kemewahan dunia. Hidup di dunia tidak bermewah-mewahan dan juga tidak terlena dengan kemewahan dunia. Selanjutnya, akhlak yang kelima dari Luqman yaitu warok, yang artinya berhati-hati dalam segala hal. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama yaitu jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la dzulmun adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Arti mempersekutukan Allah yaitu menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung menjadi Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan dipuja-puja dan disembah. Wahai anak-anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Sebelum Ibu lanjut materi pembelajaran selanjutnya, mari kita simak video ini dulu. Tenang saja. Ayo cepat pulang ya, jangan Kamu jangan kemana-mana ya. Yang mana? Ayo sudah siang. Yang ini. Iya, ya. Iya, nanti aku akan ke rumahmu. Aduh perutku, Dodo lapar nih. Dodo mesti pulang cepet nih. Syamil, Anto, jalannya lebih cepat yuk. Dodo lapar banget nih. Iya, aku juga sudah lapar nih. Bagaimana Syamil? Oh ya sudah kalau begitu, biar lebih cepat kita potong jalan saja lewat pohon besar di sana. Wah, itu sih serem. Syamil, kamu ada-ada saja. Ya, Dodo, katanya mau cepat. Oh, iya, Dok. Lagi pula ini kan masih siang. Ya sudah deh, Dodo ikut demi perut ini. Ayo Syamil, Anto, cepetan jalannya. Iya, semangat betul sih. Hah? Tuh kan Syamil, sepi begini. Dodo jadi merinding nih. Ah, kamu, Dok, baru segini saja. Jangan sok kamu, Tok. Tiba-tiba ada yang mencekik kamu dari belakang. Baru tahu rasa kamu. Sudah, sebentar lagi kita juga sampai. Hah? Asik. Kenapa sih kamu, Dok? Sepertinya kamu nih yang kerasukan. Oh, itu tuh yang di depan. Depan apaan? Itu yang di bawah pohon besar itu. Alhamdulillah, benar-benar mujur hari ini. Tenang. Hei, jangan dong. Kenapa kamu Syamil? Jangan dimakan, Dok. Kita kan tidak tahu makanan itu halal atau tidak. Justru karena kita belum tahu, kenapa kamu melarang? Lagi pula ini kan kondisi darurat. Sudah lapar sekali nih Syamil. Sudah, minggir Syamil, Dodo mau lewat. Tapi Dok. Wah, ada ayam panggang. Masih panas lagi. Wih, ada apem, bakpao, jeruk, anggur. Ada uang juga tuh. Nyum. Alhamdulillah,
Benar-benar rezeki nomplok nih. Dodo makan kue dulu ah. Oh, Enak. Syamil, Anto, sini. Enak lagi. Sekarang anggur ah. Manisnya. Oi, Hah? jangan dimakan. Suara siapa itu? Jangan dimakan. Setan, tolong! Sambil, Anto, cepat lari, ada setannya! Cepat Maaf, Paman, maaf. Kenapa kalian berlari seperti orang ketakutan? maaf Pak, ini gara-gara Dodo. Iya, Paman, ini gara-gara Dodo. Dodo lari karena takut dimarahi setan. Dimarahi setan? Iya, sewaktu Dodo makan kue, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan dari atas pohon. Woi, jangan dimakan. Dan itu berulang-ulang. Makan kue? Suara di atas pohon? Di mana? Itu Pak, pohon yang paling besar, tua dan rimbun di sebelah sana itu. Dodo makan hidangan yang tersaji di bawah pohon itu Pak. Bukannya kenapa-napa, Paman. Dodo lapar sekali. Terus ada makanan dibiarkan begitu saja. Daripada mubazir, Dodo makan deh. Iya, akhirnya kita jadi begini. Yang makan kamu, yang tabrakan siapa? Salah sendiri. Kenapa diajak makan tidak mau? Kami tidak mau karena makanan itu tidak jelas halal haramnya, Dok. Sudah, kalian jangan bertengkar. Memang benar itu suara setan, Pak. Kan ini siang hari. Lagi pula, kok ada makanan di situ, Pak? Bapak pikir itu suara manusia. Mungkin itu suara si Adul karena dia suka tidur di atas pohon. Kurang ajar si Adul. Awas ya. Tentang makanan itu bagaimana, Pak? Oh iya, makanan itu diletakkan oleh orang yang memiliki kepentingan dengan jin sebagai bentuk persembahan atau sesajian, dan itu dalam agama kita termasuk perbuatan syirik. Syirik? Artinya apa sih, Pak? Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Bentuknya bermacam-macam. Satu, meyakini ada yang memiliki kekuatan untuk memberi manfaat atau mudarat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, keyakinan pada kesaktian atau kekeramatan benda-benda, apakah itu pepohonan, tempat, batu besar, senjata, patung, dan lain sebagainya. Kedua, bekerja sama dengan bangsa jin. Ketiga, memohon pertolongan kepada orang mati atau jin untuk memudahkan urusannya. Keempat, belajar dan mempraktekkan ilmu sihir. Kelima, mendatangi dukun dan peramal. Keenam, menggunakan jimat. Dan yang ketujuh, menyembelih binatang tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haram semua ya? Iya. Ayo kamu, Dok. Tadi kamu makan daging ayamnya ya? Siapa bilang? Gini-gini Dodo masih takut sama yang haram. Tapi kamu makan kue dan buahnya, kan? Iya, tapi itu kan tidak dilarang. Iya kan, Paman? Iya benar, kue dan buah-buahan itu tidak apa-apa dimakan. Tuh kan? Bleh. Kalian ada-ada saja. Nah anak-anakku, itulah tadi ya beberapa perbuatan yang musyrik atau menyekutukan Allah. Itu hukumnya haram ya anak-anakku, tidak boleh. Pesan ibu kepada anak-anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah atau menyembah
selain Allah ya anak-anakku. Terima kasih. Nah anak-anakku, itulah tadi materi yang kita pelajari, yaitu kisah keteladanan Luqman. Sebelum Ibu akhiri materi pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semuanya ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ilalikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.